Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayat ikhlas kalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang kembali bisa mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Kita bersama-sama duduk sejenak untuk mendalami ilmu yang terkait masalah tauhidnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan meridhai apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Baik, kemarin sudah kita sampaikan tentang syarah hadis Jibril. Ya, jadi kata penulis bahwa seorang thalibul ilmi itu harus memiliki 7 hak. Ya, memiliki 7 hak. Yang pertama, hak kepada dirinya. Yang kepada hak yang harus ditunaikan kepada gurunya. Hak yang harus dia tunaikan di tempat dia belajar. Kemudian yang keempat, yaitu hak kepada teman-temannya. Yang kelima, hak kepada kitabnya. Yang keenam, yaitu hak kepada ilmu yang dia pelajari. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang hak kepada dirinya. Ya. Tentang hadis Jibril, ini panjang sekali ya. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Salim bin Id al-Hilali membuat kitab khusus tentang faedah syarah hadis Jibril, yang beliau beri judul Bulghatul Talib al-Muta'allim wa Bulghatul Alim al-Mu'allim. Jadi bekal bagi seorang santri yang akan belajar dan bekal bagi seorang guru ketika hendak mengajar. Jadi pembahasan khusus, buku khusus yang menerangkan tentang hadis Jibril. Kalau antum baca di hadis Arba'in nomor 2. Ya. Baik. Nah, Jibril ini kalau membahas tentang masalah safar, kan kemarin disebutkan juga bahwa di antara apa yang kita ambil faedah dari hadis Jibril tadi, bahwa para ulama itu dari dulu zaman ke zaman mereka menganjurkan, bahkan termasuk perkara yang sudah turun-temurun ya dari kalangan para sahabat, tabi'ut tabi'in, kalangan para salaf. Mereka ketika belajar itu menempuh sebuah perjalanan namanya rihlah. Artinya dia harus rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan hartanya untuk ilmu. Nah, Jibril ini kalau kita bahas masalah rihlah, kira-kira datang dari mana? Datang dari Karawang? Datang dari Jakarta? Datang dari Surabaya? Jauh daripada itu. Datang dari langit. Datang dari langit, hadir di majelis siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu, mungkin kita keluar kota gitu ya, sampai kita nekat keluar kota hanya untuk ilmu, ini masih belum ada apa-apanya.
Dulu para ulama itu dari negara ke negara, bukan kota lagi sudah. Ada kelasnya apa? Antar negara. Dari Spanyol ke Baghdad, dari Andalus ke ke Madinah. Spanyol negara barat ya, ke Timur Tengah. Perjalanan berbulan-bulan ya mereka tempuh. Untuk apa? Untuk ilmu. Kalau cari duit enggak, bukan mau kerja. Kalau sekarang kan pergi ke luar negeri untuk cari kerja. Nah, sekarang dulu untuk ilmu. Karena mereka harus menjual rumah kadang. Harus menjual perabot rumah tangga. Ada yang menjual atapnya. Itu untuk ilmu. Jibril datang dari langit. Ini dia mengajarkan kepada kita, ini loh, mencari ilmu itu butuh pengorbanan. Ketika kita hadir ke majelis ilmu, merendahkan diri untuk ilmu ya. Jadi kita merendahkan diri untuk ilmu, ini bukti kita mengagungkan ilmu. Jadi kalau ada orang rela mengorbankan diri, waktu, ya, tenaga, bahkan hartanya untuk ilmu, tanda dia adalah mengagungkan ilmu. Lihat Jibril ya, datang dari langit kepada Nabi SAW untuk mengajarkan ilmu. Baik, sekarang kita baca lagi ya. Di antara hak yang harus ditunaikan oleh seorang talib adalah junnatu talibul ilmi la adri. Perangai seorang talibul ilmi itu tidak tahu, la adri. Jadi kalau ditanya kemudian nggak tahu jawabannya, jangan nekat. Jangan sok tahu. Kalau bahasa sekarang apa? Sotoy ya, orang sekarang bilang sok tahu. Sotoy lo kan gitu kan, sok tahu. Ini nggak boleh dalam Islam. Ini masalah agama, nggak sembrono. Karena kalau jawaban salah, udah nggak tahu dia jawab, namanya jahil murakkab. Kebodohan yang double itu. Iya. Kebodohan yang berlipat ganda. Sudah nggak ngerti jawab kok dijawab lagi. Kan berarti kebodohannya berlipat ganda. Jahil murakkab. Terstruktur lah. Kebodohannya terstruktur lah bahasa kita seperti itu. Lihat ketika Umar ditanya sama Nabi Jibril tadi, ketika di akhir, ketika itu Jibril sudah pergi, Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Siapa? Kamu tahu nggak tadi siapa yang datang ke sini bertanya tentang urusan agama? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Allahu wa Rasuluhu a'lam. Bahwa alam itu ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Saya nggak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bahkan Nabi ketika ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang kapan terjadi hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya ya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Itu ya. Jadi begitu caranya. Jadi orang nggak ngerti jangan nekat menjawab. Nah sekarang kan banyak orang yang berani ya membuka fatwa. Ya. Baru diustadkan atau ditokohkan, kemudian nekat buka fatwa. Tanya jawab, forum tanya jawab. Dijawab seenak dia. Tanpa menguasai ilmu bukan di bidangnya. Terkadang dari kalangan artis yang bertobat hijrah gitu kan ya, banyak sekarang kan artis hijrah. Kemudian dia akhirnya terkenal kan ya, biasanya terkenal diustadkan. Itulah ya, diundang ke stasiun televisi kesana kemari. Jadi ustadz kan dia otomatis kalau ditokohkan. Nah jamaahnya kan banyak kan, dia artis kan, karena sebenarnya artis. Dia udah punya followernya, sudah banyak subscribernya, sudah banyak ya fansnya udah banyak. Jadi semakin digandrungi orang. Apalagi jadi ustadz lagi kan gitu. Wah, dia tanya tentang masalah ilmu agama. Dia baru hijrah loh. Baru hijrah dari mungkin dunia gelap dia ya. Jadi orang yang taat lah intinya gitu. Nah, sudah ditanya, dimintai fatwa. Akhirnya dia menjawab. Kalau nggak dijawab kan gengsi ya. Iya nggak? Aduh, masa nggak bisa kan? Ustadz nggak bisa jawab gitu. Akhirnya dia nekat. Nah, ini berbahaya. Hati-hati yang seperti ini. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau bicara tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran,
penglihatan, hati akan dimintai bertanggung jawab. Enggak main-main dalam agama Islam. Makanya kata para ulama, jawaban la adri, saya enggak ngerti, itu nisful ilm, separuh dari ilmu. Gitu lah. Allah juga perintahkan fasalu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya jika kau tidak tahu. Ini jawabannya. Jadi jangan sembrono ya, artinya seorang thalibul ilmi kalau memang nggak ngerti ya bilang aja nggak ngerti. Apa sih beratnya ya? Nggak berat, malah enak kan? Kita nggak bebas dari tanggung jawab dunia akhirat beratnya kan? Lepas kalau kita jawab bahaya nanti. Di dunia bisa jadi orang tadi mengamalkan fatwa kita atau jawaban dari kita yang keliru, bisa tersesat. Apalagi di akhirat. Tanggung jawab kita di hadapan Allah berat. Iya, ngomong tanpa ilmu. Akan Allah menggandengkan. Ya, bicara tanpa ilmu termasuk dosa besar. Ya. Qul innama rabbiyal fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqqi wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepadaku sesuatu yang fahish, yang keji, dosa, ya, wal isma wal baghy. Kemudian wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di antaranya juga apa? Engkau berbicara tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, ini sikap ini sudah banyak para sahabat juga ketika ditanya mereka jawab la adri, enggak tahu. Ketika sahabat Mu'ad bin Jabal ditanya sama Nabi, ya Mu'ad, ya, atau dari mahakullahi alal ibad, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Wa mahakul ibadi Allah, apa hak hamba atas Allah? Apa kata Mu'ad? Allah wa rasuluhu a'lam. Bahwa alam itu Allah dan Rasul lebih tahu. Itu jawabannya. Ya, ini harus kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang thalib adalah seorang penuntut ilmu, al-muhafadzatu ala ra'sil mal al-waqtu. Dia harus menjaga diri. Ya, harus menghemat modal. Di sini modal harta maksudnya apa? Waktu. Yang seorang thalib harus bisa menghemat waktu. Menjaga waktu sebaik-baiknya. Jangan dibuang-buang waktunya, jangan mubazir. Makanya kalau kita punya aplikasi game itu mubazir waktu itu, jangan mainin kayak gitu. Apa? Karena membuang waktu kita. Terkadang kita nggak ngerasa berselancar di media sosial, 1 jam berlalu hilang waktu kita. Mungkin kita nikmati ya, rasanya kok buka-buka scroll ke sana kemari, 1 jam 2 jam hilang waktu. Itu kan mubazir. Seorang thalib harus berusaha menjaga waktu sebaik-baiknya. Waktu itu mahal. Iya. Maka ada seorang apa namanya? Syair mengatakan, ayat talibal ilmi kum la tanam. Wahai seorang talibal ilmi, bangun, jangan tidur. Ayo bangkit, jangan tertidur. Fa inna zamanan qada wan saram. Karena waktu itu ya akan berlalu dan akan bisa ibaratnya membunuhmu sendiri. Kalau kita nggak menghemat waktu, kita akan ya rugi. Ya. Fa inna zamanan qada wan saram wa kun hayyita dhaninan bi. Jadilah orang yang menghemat waktu. Ya, jadilah orang yang menghemat terhadap waktu itu, pelit kepada waktu. Ya, fadhannu kabil waqti ainul qaram. Karena sesungguhnya engkau menghemat waktu, pelit terhadap waktu itu suatu kemuliaan. Ya, waktunya untuk ibadah, untuk belajar, apalagi seorang santri di pondok ya. Jangan sampai kemudian bergaul dengan orang yang salah pergaulannya sehingga bisa waktu dia habis. Ya, seorang thalib perbanyak ibadah, perbanyak belajar. Itu tugas dia. Seorang thalib itu seperti ini. Ya, kalau nggak belajar ibadah, kalau nggak belajar ibadah. Karena waktu dia sangat berharga. Kan dia orang yang setiap hari membaca hadis, membaca Al-Quran. Berarti dia harus orang yang menjadi garda terdepan untuk mengamalkan apa yang dia pelajari. Ya, jadi hemat waktu. Ingat ya, menghemat waktu, menjaga ra'sul mal, modal utama yaitu waktu.
Ya, mungkin zaman sekarang ini memang fitnahnya besar ya. Fitnah tadi loh, setan gepeng tadi HP. Setan gepeng orang bilang ya, ini banyak fitnahnya nih. Insya Allah, kadang waktu udah habis di situ, nggak terasa. Kalau kita baca Quran mungkin sudah dapat berapa juz ya. Padahal ya, kalau kita baca Quran bisa dapat 1 juz, 2 juz itu. Sejam 2 jam itu nggak terasa loh. Megang-megang kayak gitu. Nyentuh, tahu-tahu 2 jam. Ya kan, berselancar kemana-mana, entah kemana, terus tahu-tahu 3 jam, 2 jam. Nah, ini kita harus minta keberkahan waktu. Maka orang zaman sekarang waktunya nggak berkah karena ini mungkin. Ya, waktunya nggak berkah. Habis begitu aja tanpa amal soleh. Habis di situ udah. Di setan gepeng tadi. Ya, sama-sama kita introspeksi diri ya. Bukan saya merasa kemudian saya juga paling enggak, sama. Saya juga kadang kalau udah ini nggak terasa kan. Sama. Makanya kita saling mengingatkan ya. Terus ijmamun nafsi, jangan malas. Ya, hilangkan rasa malas. Jangan cepat bosanan. Kalau bahasa ojo bosanan, bahasa Jawa nih. Ya. Namanya orang kan harus belajar terus kok bosan gitu kan. Jangan bosanan ya. As-saqafatul 'amah. Harus ya cerdas dalam pendidikan, maksudnya dalam seluruh menguasai bidang. Ya, harus cerdas secara umum dalam segala bidang. Artinya kalau dia mampu untuk kuasai ilmu tersebut. Gitu ya. Jadi cerdas, memiliki kecerdasan secara umum. Artinya dia harus berusaha untuk bisa dalam segala hal memahaminya. Qira'atu tashihi wa dhabti. Ya, baca dan mentashih. Belajar mentashih. Artinya mengoreksi. Ya, belajar membaca dengan tashih, dengan benar. Bacaan yang benar bagaimana diperbaiki. Ya, membaca sambil berusaha mentashih, mengoreksi, mengambil istinbat, ya, wadhabti dengan benar, dengan benar-benar mantap gitu loh, dapat ya kan, mantap dan kuat, membaca, mentashih, mengoreksi dengan benar dan tepat. Wajadul mutawwalat, dan meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya panjang lebar pembahasan. Jadi perkara yang bercabang-cabang, panjang lebar, kemudian yang manfaatnya kurang, itu ditinggalkan dulu. Ya, itu ada waktunya. Ada waktunya. Jadi membaca dengan berusaha mentashih, membenarkan bacaannya. Ya, kalau membaca buku, ya beda kan orang membaca segera dibaca dengan orang yang membaca tapi dengan cermat dan berusaha untuk memahami dengan betul, kan beda. Ada orang hanya sekedar membaca aja kan, baca udah beres. Tapi kalau kita baca dengan cermat, ditadabburi, dipahami benar-benar, ya itu kan lebih kuat pemahamannya. Beda kan ya? Tentu beda. Kemudian husnus su'ali wa istima'i wal fahmi fal amal. Bagus dalam bertanya. Jadi berusaha untuk bertanya apa yang dia sekiranya tidak tahu kepada gurunya. Ini husnus su'al. Ya, ketika bertanya pun harus pakai adabnya. Ada adabnya. Bukan tujuan untuk mengetes gurunya atau menjatuhkan gurunya, ya, atau mempermalukan gurunya. Jangan sampai kita punya niat yang buruk seperti itu. Ada sebagian santri yang mungkin karena dihinggapi sikap-sikap seperti itu, akhirnya justru menghinakan dia sendiri. Ya, husnus su'al, bagus dalam bertanya. Ya, punya sikap yang baik, beradab dalam bertanya kepada gurunya. Wal istima', dan juga bagus dalam mendengarkan, berusaha mendengarkan pelajaran. Jadi jangan ngobrol sendiri, jangan kemudian sibuk dengan urusannya ketika disampaikan ilmu kepadanya. Wal fahmu fal amal, berusaha memahami dan mengamalkan ilmu. Jadi bertanya, mendengarkan, berusaha memahami, dan jangan lupa diamalkan. Wal munadaratu bila mumaratin. Munadarah, diskusi aja. Jadi kadang kita sama teman kita nih ada suatu masalah dalam masalah permasalahan mungkin fikih atau akidah, kita saling diskusi sama teman-teman. Gimana pendapat kamu tentang ini? Oh, saya punya ini.
Yang saya tahu begini-begini, argumen saya begini-begini dalilnya. Kalau saya begini, ya kita saling diskusi, tukar ilmu lah. Kalau bahasa kita ya. Tapi jangan berdebat. Berdebat kusir nggak boleh. Jadi karena dia merasa paling banyak ilmunya atau sudah paling banyak membahas tentang masalah ilmu ini dan paling tahu, kemudian dia nggak terima dengan pendapat yang disampaikan oleh temannya, sehingga dia paling jago debatnya itu kan, dan menjatuhkan di situ. Itu nggak boleh. Namanya debat kusir. Itu nggak ada manfaatnya. Yang ada tapi sakit hati. Ya penyakit hati. Kalau hanya munadharah, saling tukar pikir ya kayak diskusi aja, kita berdiskusi bareng-bareng. Gimana pendapat kamu tentang masalah ini? Kalau saya begini. Yang kamu pahami gimana kalau kamu? Kalau saya begini. Nah kita saling sinkronkan lah satu pemahaman. Jadi sama-sama belajar. Nggak ada yang ingin merasa paling pandai kan berdebat, itu nggak ada. Nah kalau yang seperti ini nggak ada masalah. Tapi kalau tujuannya untuk berdebat, dapat kusir, ya tanya kepada temannya, ngetes begitu ya, kemudian dia ingin mendebat tujuannya. Nah ini bahaya yang seperti ini. Maksudnya nggak perlu ditanggapi, tinggalkan saja. Ya, kadang-kadang ada orang seperti itu. Tanya sama temannya, dia udah tahu jawabannya. Ya, ingat tes gitu loh. Nah, ketika temannya menjawab sesuatu yang berlawanan dengan dia akan apa? Menjatuhkannya, mendebatnya, dengan menghabisinya bahasa kita kan. Nah itu seolah dia paling hebat. Yang seperti ini jangan ya. Ini nggak perlu seperti seorang tampil ini. Soalnya dia di proses belajar itu harus saling menghargai satu sama lain. Mudakaratul ilmi, mudakarah, saling tadi ya diskusi, kemudian saling tukar pikir, ya saling murojaah bareng, itu mudakarah. Ya, mudakarah. Kalau mudakarahnya saling mengingat pelajaran, saling mengingatkan pelajaran. Ya, diskusi bareng, munakosyah, kemudian saling tukar pikir ilmu. Begitu ya, tukar pikiran dalam masalah ilmu, begitu, bukan debat ya. Kun bainal kitabi was sunnah, jadilah kalian di antara Alkitab dan Sunnah. Yang menjadi pegangan kalian bukan hanya perasaan maupun pikiran, tapi apa? Di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa ulumiha, dan ilmu-ilmunya. Wastiqmalu adawati kulli fannin, dan sempurnakanlah ya berbagai media di setiap bidang ilmu. Ya, alat-alat di setiap bidang ilmu. Jadi kalau kita ingin mendalami dalam bidang ilmu fikih, maka kita harus sempurnakan dengan mengumpulkan seluruh kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama. Dari kitab yang mukhtasar, ringkasan, maupun yang mutawwalat, yang tinggi tingkatannya, kumpulkan semuanya. Perlu kita kalau punya uang kita beli. Ya dikumpulkan kita ke para ulama nanti untuk sebagai media kita belajar. Ya, biar luas wawasan kita. Jadi nggak terpaku satu kitab saja. Ya, begitu ya. Jadi sempurnakan ya segala alat-alat media ilmu dari segala bidang ilmu. Untuk segala bidang ilmu. Kemudian di sini katanya, kata beliau, al-amal. Ya, tadi mengamalkan ilmu, hal harabu min hubbit tara'usi wasyuhrati wad dunya. Nah ini berat ini. Seorang talibul ilmi harus lari dari cinta kepada tara'us. Tara'us itu ini dah, suka ditokohkan tuh, dijadikan pemimpin tuh. Ada orang yang sukanya ditokohkan, dianggap, dipanggil, disanjung. Ya apalagi ya, besar kepala itu loh. Tara'us itu besar kepala bahasa kita itu. Apa kalau bahasa rumangsa gede lah awak kepalanya gitu. Maksudnya itu ya dia itu ngerasa ini loh saya gitu loh. Kalau bahasa kita pengen tampil gitu loh. Pengen nampak, merasa hebat loh, saya hebat, ini ilmu saya begini. Nah kayak gitulah sikap kayak gitu. Harus nggak boleh. Jadi seorang talib nggak boleh. Harus melari dari cinta kepada pengen ditokohkan. Bangga diri dengan ilmunya. Merasa terdepan. Nah itu merasa terdepan. Nah, kan kepala kan di paling depan ya. Nah itu merasa paling depan, paling hebat, paling jago. Ya, paling pengen disanjung. Ya, pengen yang paling jadi pemimpin. Nah itu. Jadi sikap seperti ini harus dijauhi. Karena ini sikap terhadap cinta terhadap dunia berarti. Wasyuhrah, ingin tenar,
terkenal, masyhur ya, ingin ditenarkan, diviralkan, ingin terkenal. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Wad dunia, cinta kepada dunia. Nah, ini semua yang merusak ilmu. Kalau orang suka udah ditokohkan, dia sudah nggak peduli dengan ilmu yang dia sampaikan sudah. Ya, yang penting gimana saya menjadi orang yang terkenal, yang hebat, yang dianggap orang memandang saya itu orang yang luar biasa. Gimana caranya? Yang ditempuh seperti itu. Dia nggak takut terus kepada Allah lagi sudah. Hilang rasa takut dia kepada Allah. Ingin terkenal. Ya. Jadi segala langkah akan ditempuh sama dia. Akhirnya ngawur ya dalam berfatwa. Akhirnya ngawur dalam bertindak. Bahkan mungkin dia memberikan jawaban kepada penanya sesuai dengan selera jamaah. Itu. Nanti kalau jawabannya nggak sesuai dengan jamaahnya bisa nggak dianggap lagi ya, udah nggak diundang lagi kan gitu. Bahaya kan? Nah, seperti ini dijauhi. Kenapa ada orang seperti ini ya? Ya banyak. Syekh di sini menjelaskan. Dikit lagi aja. Ini masih panjang. Ya sikap-sikap seperti ini di zaman sekarang itu sangat mudah sekali ya. Di sosial media. Iya. Antum tinggal model HP, pinter ngomong sudah. Beli tripod, ya kan? Sudah antum ceramah di situ. Antum jadi ustadz langsung. Keren ya? Ustadz karbitan. Kalau bahasa kita kan gitu. Iya bener. Kalau orang pinter ngomong kan juga ngomong loh orang zaman sekarang. Pinter ngomong itu kayak semacam ini lah. Kayak bawaan lah ya. Ya, bawaan lah. Ada orang yang memang jago pinter ngomong, retorika, memukau, kemudian apa? Ya, menggelegar itu. Ada orang yang gitu pinter ya. Pinter cara ngomong, menyusun kata-katanya luar biasa. Apalagi dia pakai peci gitu kan ya. Terus kemudian yang dibawakan ayat Al-Quran, hadis. Wah, yang dibilang ustadz ngomong untung. Padahal nggak ada ilmunya, dia belajar sama siapa? Ilmunya dari mana? Ya, apakah dia termasuk orang yang alim? Rekomendasi dari ustadz, emang dia belajar di mana? Status pendidikannya di mana? Nggak jelas. Itu kan harus tahu yang seperti ini. Jadi nggak sembarangan. Zaman sekarang itu model HP untuk menjadi terkenal. Karena sekarang tuh semua bisa di-share. Ya, kelihatan bagus. Orang awam itu menilai sesuatu itu bukan karena dia itu belajarnya di mana, ilmunya gimana, bukan gitu lah. Kalau dia pernah naik mimbar dan pinter ngomong, itulah pinter bagi orang awam. Itulah alim bagi orang awam. Kata ulama begini mengatakan, al-alim indal awam hina so'idal mimbar. Orang yang alim, berilmu bagi orang awam itu ketika dia naik mimbar. Pernah naik mimbar atau bisa ngomong, itulah orang yang alim. Itu ya, orang pintar gitu. Nah, ini ngeri zaman sekarang. Kalau zaman dulu enggak. Terkadang ada orang yang pandai, ya masya Allah menguasai bidang ilmu, tapi mungkin cara ngomongnya dia enggak sehebat orang yang tadi. Enggak jago ngomong, ada memang. Banyak dulu kita belajar sama satu-satu yang masya Allah keilmuannya luar biasa. Kalau dia tuh kalau masalah membahas ilmu luar biasa, ilmu dia saya akan luar biasa. Dia udah belajar sampai ke luar negeri ya. Kitabnya banyak. Tapi mungkin cara penyampaiannya mungkin enggak sehebat ya. Wow. Iya, enggak wow kayak orang-orang itu kan. Retorikanya mungkin lah kurang. Mungkin bisa jadi antum ngantuk lah kalau dijelasin sama dia. Ya, 99% ngantuk gitu. Tapi masya Allah ilmunya. Lautan ilmu gitu kan. Nah kalau bagi orang awam, orang ini aduh, nggak dianggap kan. Orang itu pokoknya retorika ngomongnya bagus, memukau, menggelegar ya. Itulah dikatakan orang yang alim. Zaman dulu nggak seperti itu, harus rekomendasi dari para ulama-ulama besar. Kalau antum layak belajar sama dia, kalau antum sudah layak untuk mengajar dan layak untuk diambil ilmunya. Sekarang siapapun ya bisa jadi ustadz karbitan. Siapapun, asal antum punya modal HP,
report kuota internet, silakanlah antum berkreasi di situ. Ya nggak? Ini ilmu agama nggak sembarangan loh. Ya kalau kreasinya yang lain masak terserah nggak apa-apa ya. Dunia ya itu nggak, tanggung jawabnya nggak berat ya. Mau masak, mungkin antum vlog jualan, vlog apalagi jalan-jalan itu ya mungkin nggak masalah seperti itu. Ya, karena nggak menyesatkan, nggak membahayakan umat ya, nggak menyesatkan ibaratnya. Baik, itu ya. Kemudian sikap yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilmi, isa'atu dhanni bin nafsi wa ihsanihi 'alan nas wa ihsanuhu bin nas. Harus apa ini? Isa'atu dhanni bin nafsi. Selalu buruk sangka kepada diri sendiri. Artinya begini. Jadi kalau ada masalah, kesalahan, coba introspeksi diri. Jadi buruk sangkanya jangan kepada orang lain ya, apalagi kepada gurunya. Wah ini gara-gara guru saya menjelaskannya nggak benar nih, gitu kan ya. Jelasannya mungkin kurang bagus, retorikanya begini-begini sehingga saya nggak ngerti. Ingat, jangan buruk sangka kepada orang lain dulu. Harus buruk sangkanya kepada diri sendiri, introspeksi diri. Ini terkadang kita lupa. Kita sering pinginnya itu menghakimi orang lain, tapi kita lupa dengan apa yang kelemahan, kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Ini yang menjadi masalah. Sehingga seolah-olah kesalahan itu hanya orang lain yang salah. Kita nggak pernah salah. Ya, ketika kita nggak paham, nggak ngerti, yang disalahkan ke orang lain. Ya mungkin kita kurang semangat belajarnya. Waktu kita banyak kebuang untuk perkara yang sia-sia. Ya, hafalan kita sedikit. Kemudian ilmu kita juga minim. Ya jangan salahkan orang lain. Salahkan kamu sendiri kenapa kamu nggak giat belajar, nggak semangat belajar. Ya, nggak sungguh-sungguh dalam belajar. Ketika ujian nilainya jeblok, jelek, ya jangan salahkan orang lain. Kenapa malamnya kamu nggak belajar sungguh-sungguh, nggak mempersiapkan diri untuk ujian, gitu ya. Ini yang harus kita tempuh sebagai seorang talibul ilmi, isa'atud dhanni bin nafsi. Ya, jadi jangan buruk sangka kepada orang lain ya, tapi berusaha untuk introspeksi diri. Ya berburuk sangka kepada diri sendiri saja dulu. Ya, kepada diri sendiri. Ini mungkin yang kita bisa sampaikan ya. Karena ini panjang, besok belum kita hak yang harus dipenuhi kepada gurunya, kepada kitabnya, ya kepada teman-temannya itu ya. Baik, mungkin begini bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.